Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, di video ini saya ingin menjelaskan salah satu materi di mata kuliah Migrasi Internasional, yaitu mengenai human trafficking sebagai isu dalam migrasi internasional. Sebelumnya, mari kita ingat dulu nih apa yang dimaksud dengan migrasi internasional. Nah, migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, lintas batas negara, begitu, yang difaktori beberapa hal, misalnya ekonomi, pekerjaan, atau juga keinginan untuk melanjutkan pendidikan, atau mereka melakukan migrasi ke negara lain untuk mencari tempat yang lebih aman karena di negara asal terjadi konflik misalnya. Baiklah teman-teman, sebelum saya membahas tentang human trafficking sebagai isu di dalam migrasi internasional, lebih enaknya kita memahami lebih mendalam dulu apa yang dimaksud dengan human trafficking atau perdagangan manusia. Secara sederhana, human trafficking atau perdagangan manusia merupakan serangkaian proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan ancaman, kemudian penggunaan kekerasan, atau cara pemaksaan lain. Misalnya seperti penculikan, penipuan, hingga penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan seseorang begitu dalam rangka untuk mendapatkan atau menerima atau pemberian pembayaran. Nah, ini yang dimaksud dengan human trafficking. Kemudian human trafficking sendiri ini tidak bisa terlepas dari adanya kebutuhan masyarakat terhadap keinginan kehidupan yang lebih baik. Jadi kehidupan manusia hari ini yang telah terhubung begitu ya satu dengan yang lain, adanya akses teknologi komunikasi, transportasi, terbukanya akses memudahkan informasi dari negara lain masuk ke negara kita misalnya. Dan hal ini yang kita sebut dengan globalisasi atau globalisasi ekonomi. Adanya keterbukaan arus gelombang imigran yang awalnya dulu pada saat revolusi industri di akhir abad ke-19 hingga hari ini hadirnya sistem kapitalisme global ini membuka peluang kerja. Nah, sayangnya sisi kelam dari sistem kapitalisme ini kemudian menghadirkan yang namanya labor black market atau yang disebut dengan pasar gelap tenaga kerja. Nah, hal ini lebih jauh menimbulkan adanya kejahatan kriminalitas bagi manusia atau yang dikenal dengan human trafficking. Secara lebih mendalam, biasanya human trafficking ini menyasar perempuan dan anak-anak. Gitu. Ini saya mendapatkan data dari International Labour Migration bahwa migran yang rentan diperdagangkan itu adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini dipicu karena rendahnya pengetahuan, kemudian tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga adanya perdagangan manusia menjadi cukup signifikan. Baik negara-negara pengirim atau yang disebut dengan sending countries, bagi korban trafficking biasanya berasal dari beberapa wilayah, yaitu Eropa Timur, kemudian Afrika Barat, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sedangkan untuk negara penerima ataupun receiving countries,
biasanya itu negara-negara maju ya, seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, dan Timur Tengah. Selain itu, perlu kita ingatkan juga kiranya beberapa tipe di dalam migran ini. Di human trafficking artinya para migran ini masuk ke dalam illegal migran ya, karena memang mereka melakukan perpindahan proses migrasi yang termasuk dalam illegal ataupun undocumented worker, jadi bekerja tanpa dokumen resmi. Lalu kita ingin juga melihat fenomena ini yang terjadi di dalam negeri ya, di Indonesia. Kali ini saya ingin sekali untuk membahas bagaimana human trafficking di Indonesia, di negara kita, yang menurut International Organization for Migration, minggu lalu kita sudah bahas ya, organisasi internasional migrasi ini, bahwa di tahun 2005 organisasi ini mendata hampir 90% korban perdagangan manusia khususnya di Indonesia itu adalah perempuan dan 25%-nya adalah anak-anak. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal adanya tenaga kerja Indonesia atau yang disebut dengan TKI. Nah, TKI ini yang bekerja di luar negeri seringkali dijadikan korban bagi mafia-mafia perdagangan manusia, dan mencengangkan sekali memang angkanya mencapai hampir 90%. Kemudian beberapa hal yang perlu juga dipahami di Indonesia sendiri. Ada beberapa daerah yang memang rawan sumber korban trafficking. Pertama itu ada di Pulau Jawa, kemudian Kalimantan, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Ya, ini menurut data dari IOM atau International Organization for Migration. Namun di sisi pemerintah sendiri tentu tidak membiarkan human trafficking ini terus terjadi, sehingga Indonesia lewat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 yaitu tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini menjadi payung hukum ya untuk menindak para kriminalitas yang menjadi tersangka begitu terhadap perdagangan manusia. Lalu apa saja nih yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi adanya human trafficking ini? Khususnya memang bagi para perempuan Indonesia yang bekerja di sektor informal atau sektor dengan low skills ya, seperti pembantu rumah tangga, kemudian menjadi penjaga di Indomaret begitu ya, kasir begitu di luar negeri. Ini sangat rawan karena ada kemungkinan mereka ditipu dan seterusnya. Sehingga pemerintah melakukan intensifikasi begitu kooperatif ataupun kerjasama antara imigrasi dan penegak hukum yang berwenang. Dan ini dibuktikan secara organisasi yang sifatnya regional. Indonesia membentuk kerjasama dengan ASEAN, yaitu ASEANPOL atau yang dikenal Konferensi Kepolisian ASEAN. Nah, upaya yang dilakukan ini adalah untuk mengatasi kejahatan lintas batas negara termasuk perdagangan manusia. Lebih lanjut di tahun 2007 pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang nomor 21 tadi tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau UU PTPPO. Nah, kebijakan nasional ini
kemudian menjadi landasan hukum bagi peraturan daerah ya di tingkat daerah begitu untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak ya di pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang kemudian menjadi pijakan hukum. Nah, yang ketiga, di Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dibentuk sebuah unit khusus, yaitu Unit Anti Perdagangan Orang Badan Reserse Kriminal, di mana kepolisian kita itu telah melakukan kerjasama khususnya di negara lain. Kalau di contoh yang saya temukan ini, misalnya di Arab Saudi. Jadi di bulan Agustus tahun 2015, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan Arab Saudi itu membentuk kerjasama menginspeksi penampungan TKI ilegal. Nah, di Riyadh pada saat itu. Dan hasilnya menemukan 39 pekerja rumah tangga yang mana kemudian ditipu ya dan dipaksa bekerja secara ilegal di Arab Saudi begitu. Nah, kemudian solusinya pada saat itu adalah memulangkan kembali korban human trafficking ini dan menyediakan layanan untuk pemulangan. Dan yang terakhir, beberapa kementerian, terutama Kementerian Ketenagakerjaan di bulan November tahun 2015 ini meluncurkan 18 pusat layanan di desa-desa untuk para pekerja migran ya, untuk mendapatkan pelatihan sehingga meningkatkan antisipasi warga terhadap perdagangan manusia. Nah, jadi teman-teman, migrasi internasional memang memberikan kemudahan terhadap mereka yang ingin melakukan perpindahan dengan beberapa tujuan, namun ada isu-isu negatif seperti human trafficking ini bagi mereka yang rentan seperti perempuan dan anak-anak, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang masih hingga sekarang menghadapi polemik human trafficking. Apa yang bisa kita simpulkan di materi kali ini bahwa sebagai fenomena global, human trafficking merupakan kejahatan lintas batas negara dan membutuhkan kerjasama lintas sektor, dan ini dibuktikan oleh negara kita yang melakukan kerjasama di level regional hingga membuka kerjasama di negara-negara yang mana kita Indonesia sebagai sending countries, misalnya Arab Saudi tadi menjadi receiving countries TKI yang tidak ada dokumen resminya karena misalnya menjadi korban human trafficking. Yang kedua adalah langkah politik yang strategis yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan adanya kejahatan kriminal yaitu human trafficking. Nah, mudah-mudahan materi kita terkait dengan isu international migration di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Secara garis besar, mudah-mudahan kita lebih memahami bahwa di dalam isu migrasi internasional tidak hanya memberikan keuntungan-keuntungan seperti remitansi kepada negara asal ataupun adanya diaspora dari negara pengirim yang diterima begitu, tetapi ada sisi-sisi kelam yang itu biasanya dirasakan oleh mereka yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.